Salam Guru Penggerak. Saya Winda Hastuti, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 8, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, dan siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada tahap 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi pada tahap 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada kasus 1, Ayu adalah siswa berprestasi di kelas 5. Namun, semenjak orang tuanya memberikan fasilitas berupa smartphone baru, prestasinya menurun. Hasil ulangan pun banyak muatan pelajaran yang tidak tuntas. Berikut ini adalah dialog yang akan dilakukan Ayu dan Bu Winda untuk menyelesaikan kasus 1. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Ayu. Mbak Ayu, apakah Mbak Ayu tahu mengapa Bu Winda memanggil Mbak Ayu ke sini? Apa karena ulangan kemarin nilai saya menurun, Bu? Ya, betul. Salah satunya karena itu. Bu Winda pun pernah merasakan seperti Mbak Ayu. Bu Winda pernah merasakan menjadi seorang siswa. Ketika kita menjadi seorang siswa, ada semangat belajar kita yang kadang naik atau kadang juga menurun. Dan ketika semangat belajar kita menurun, maka nilai-nilai kita akan menjadi buruk dan tidak tuntas. Nah, setelah Ibu perhatikan, hampir semua nilai Mbak Ayu itu tidak tuntas. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, Bu, ketika ulangan kemarin saya tidak fokus belajar, Bu. Noh, mengapa Mbak Ayu tidak fokus belajar? Apakah Mbak Ayu punya HP sendiri? Ya, Bu, waktu belajar saya berkurang karena mempunyai HP baru. Oh, ya. Kemudian Mbak Ayu, apakah Mbak Ayu masih ingat akan nilai-nilai keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Baik, jika masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Jika belum, kekurang sesuaian itu ada di nilai-nilai yang mana ya? Selalu bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai siswa. Baik, ternyata kamu masih ingat dan kamu juga memiliki solusi dari permasalahan ini? Ya, Bu, pertama saya minta maaf karena nilai saya menurun. Kedua, saya akan membatasi HP saat di rumah. Ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Baik, Bu Winda memberikan apresiasi atas refleksi diri yang kamu lakukan. Dan di sini juga Bu Winda berterima kasih karena Mbak Ayu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian setelah ini Bu Winda akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya di rumah juga berkenan untuk mengingatkan dan membatasi penggunaan HP ketika di rumah. Begitu ya? Setuju? Setuju. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama, Bu. Kasus kedua, Ayu adalah siswa kelas 5 yang sering datang terlambat ke sekolah. Bu Winda sebagai guru kelas sudah berulang kali mengingatkan kepada Ayu agar datang ke sekolah lebih awal atau tepat waktu. Setelah diselidiki, ternyata alasan terlambat karena sering begadang bermain HP. Berikut ini adalah dialog Ayu dan Bu Winda untuk menyelesaikan kasus kedua. Selamat pagi, Bu Winda. Selamat pagi Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini Bu Winda mendapat laporan dari Pak Sarojo selaku guru piket bahwa hari ini Mbak Ayu hadir pukul 8, kemudian hari-hari sebelumnya pun Mbak Ayu sering berangkat siang. Seperti itu ya? Ya, Bu, saya sering terlambat. Baik, kira-kira sudah berapa kali Mbak Ayu terlambat ke sekolah? Sudah 6 kali, Bu. Oh, sudah 6 kali. Baik Mbak Ayu, terlambat itu adalah sebuah kesalahan bukan? Ya, Bu. Baik, jika terlambat adalah sebuah kesalahan, maka bagaimana kita mampu mengambil pelajaran dari sebuah kesalahan tersebut agar nantinya kita bisa hadir di sekolah tepat waktu.
Setuju? Ya Bu, saya setuju. Baik, Mbak Ayu, apakah ada hal-hal yang membuat Mbak Ayu terlambat hadir ke sekolah? Ya Bu, saya sering begadang dan bermain HP Bu. Oh iya, apakah yang Mbak Ayu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Jika belum, kurang sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Disiplin dan menghargai waktu Bu. Baik, lalu Mbak Ayu, apakah Mbak Ayu punya solusi atas permasalahan ini? Ya Bu, saya menyesal karena sering terlambat. Pertama, saya minta maaf karena sering terlambat. Kedua, saya akan membatasi bermain HP dan tidur lebih cepat agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Bu Indah memberikan apresiasi karena Mbak Ayu bisa merefleksikan diri. Kemudian juga Mbak Ayu sudah mengakui kesalahan hingga nanti harapannya Mbak Ayu bisa hadir ke sekolah tepat waktu. Kemudian nanti setelah ini Bu Guru juga akan bekerja sama dengan orang tua Mbak Ayu supaya bisa mengingatkan Mbak Ayu agar bangun lebih awal dan bisa persiapan ke sekolah hingga sampai ke sekolah tidak terlambat lagi. Begitu ya? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Ayu. Tanggapan siswa terhadap pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pramudita. Hari ini saya belajar memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi bersama Bu Winda. Saya senang sekali dan sangat memahaminya. Terima kasih Bu Winda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.